Kalau bil hikmah, orang-orang ahli ilmu ketika dalil itu ditumpahkan, maka dia akan menerima. Kita dakwah kepada orang awam, ketika mau'izatul hasanah itu diberikan, dia akan masuk ke hatinya. Tapi kalau untuk mukibin ini nggak bisa pakai bil hikmah. Kebenaran pun akan ditolak. Kenapa sih orang bapak-bapak tidak mau menerima kebenaran? Kata Syekh Nawawi, tenara orang tidak mau menerima kebenaran itu adalah haitsu tamassaku bitaklid, karena dia memegang taklid. Kebenaran apapun yang diberikan oleh orang, dia akan tolak karena dia telah bertaklid kepada yang sebelumnya. Karena inilah sekarang juga sudah kita katakan yang namanya Habib itu bukan cucu Nabi. Ini dalilnya menurut kitab nasab, ini dalilnya menurut kitab sejarah, ini dalilnya menurut hasil tes DNA. Mereka sama sekali tidak ada hubungan dengan baginda Nabi. Masih banyak orang yang tidak mau menerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah Rabbi yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita semuanya. Nikmat yang terpenting adalah nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat ketemu lagi di channel ini, insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum teman-teman menyimak video ini sampai selesai, bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Diaktifkan tombol loncengnya, pilih untuk semua ya, di like, berikan tanggapan video ini di kolom komentar, selanjutnya kalian share. Dan saya doakan teman-teman semuanya disehatkan jiwa dan raganya, dilancarkan rezekinya, dan insya Allah mendapatkan uang tak terduga 100 miliar rupiah, amin ya robbal alamin. Menyimak video Kiai Haji Imaduddin Utsman yang kita dengarkan tadi ya, di cuplikan, taklid yang sulit menerima masukan-masukan dari orang lain itu masuk pada kategori taklid buta. Disinilah akan saya sampaikan tentang taklid buta dan dampaknya. Taklid adalah suatu sikap atau tindakan di mana seseorang mengikuti atau menerima pendapat atau perintah atau tindakan orang lain tanpa memiliki pemahaman atau pengetahuan yang memadai tentang dasar hukum, khususnya hukum Islam ya. Dalam konteks kekinian muncul istilah taklid buta yang merujuk pada tindakan mengikuti tanpa pengetahuan atau pemahaman yang memadai tentang dalil atau sumber hukumnya. Sumber hukum Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah. Taklid buta memiliki dampak yang buruk dalam praktik peribadahan agama Islam. Wa aksaruhum lil haqqi karihun. Kebanyakan mereka benci kepada kebenaran. Kenapa? Haitsu tamassaku bitaklid, kata Syekh Nawawi, karena mereka megangnya taklid, bukan megang dalil. Oke, kita lihat dampak bahayanya taklid buta dalam Islam ya. Untuk yang pertama adalah kehilangan kemandirian cara berpikir. Salah satu bahaya utama taklid buta adalah bahwa dapat menghambat kemandirian berpikir individu. Ketika seseorang hanya mengikuti tanpa memahami dasar hukum ataupun dalil yang mendasari suatu pendapat atau perintah agama, mereka menjadi rentan terhadap pengaruh eksternal dan tidak mampu berpikir kritis atau melakukan ijtihad, analisa hukum sendiri. Sehingga kita mengikuti saja pendapat orang lain tersebut yang kita anggap paling benar. Untuk yang kedua, bahayanya taklid buta adalah ketidakmampuan memahami konteks. Taklid buta seringkali mengarah pada pemahaman yang dangkal tentang ajaran agama. Orang-orang taklid buta cenderung tidak memahami konteks sebenarnya dari hukum atau perintah agama, sehingga mereka bisa mengambil tindakan yang salah ataupun ekstrim karena menurut pemahaman apa yang dia dengar terhadap orang yang dia percaya. Sedangkan yang ketiga, ketidakmampuan menerima kritik. Individu yang melakukan taklid buta cenderung tidak terbuka terhadap kritik ataupun pandangan alternatif.
Mereka dapat merasa terancam oleh kritik dan mungkin menganggapnya sebagai tindakan tidak patuh atau bahkan mengkafirkan orang yang berbeda pendapat terhadap dirinya. Jadi pendapat dirinya itu yang didapat oleh orang yang dipercaya itu, dia merasa hal itulah yang paling benar sehingga pendapat orang lain adalah salah. Kemudian yang keempat, intoleransi agama. Taklid buta dapat memicu intoleransi agama. Orang-orang yang taklid buta cenderung merasa bahwa pendapat atau pandangan mereka adalah satu-satunya yang benar. Dan mereka mungkin menganggap orang lain yang memiliki pandangan berbeda sebagai kelompok sesat ataupun kafir. Mungkin kalian sudah merasakan hal ini terjadi di Indonesia. Banyak organisasi atau pemahaman-pemahaman Islam yang menganggap dirinya paling benar, sedangkan orang lain itu adalah salah bahkan kafir. Orang taklid buta yang kelima itu berdampak pada kegagalan dalam mengikuti kemajuan dan perkembangan. Taklid buta dapat membuat seseorang kurang mampu mengikuti perkembangan zaman dan memahami bagaimana agama Islam dapat beradaptasi dengan perubahan sosial, budaya, dan teknologi. Hal ini dapat mengakibatkan pemahaman agama yang statis dan kurang relevan dengan zaman yang terus berubah dan berkembang. Sehingga banyak orang yang mudah sekali segala sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah, hal itu adalah merupakan bid'ah. Sedangkan bid'ah itu sendiri ada yang namanya bid'ah hasanah, bid'ah baik atau yang bermanfaat. Contohnya pada zaman Rasulullah itu tidak ada HP, bahkan tidak ada YouTube. Perkembangan zaman saat ini dengan teknologi yang canggih sehingga adanya media sosial, contohnya YouTube dan HP. Jadi orang untuk berkomunikasi tidak lagi menggunakan telepati ya. Semua orang sudah bisa berkomunikasi dengan jarak jauh, yaitu menggunakan handphone Android yang sekarang semakin canggih. Disitulah yang tidak relevannya antara taklid buta dengan perkembangan zaman. Untuk itu, merugilah orang yang berpegang teguh terhadap taklid buta. Dalam Islam, penting untuk memahami ajaran agama dengan benar, berdasarkan sumber-sumber utama seperti Al-Quran dan Sunnah ataupun hadis, serta berpikir kritis dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip agama. Meskipun taklid dalam beberapa situasi dapat diterima, taklid buta harus dihindari ya teman-teman ya. Dan setiap muslim dianjurkan untuk aktif belajar dan memahami agama mereka agar tidak jatuh ke dalam bahaya-bahaya yang disebabkan oleh taklid buta. Banyak pemahaman-pemahaman saat ini yang mendoktrin sehingga orang menerima apapun hal yang disampaikan berdasarkan hukum ataupun tidak, itu bagi orang-orang awam langsung ditelan bulat-bulat dan dianggap hal itu suatu kebenaran. Itulah yang dinamakan dengan taklid buta. Nauzubillahi min zalik. Bagi orang-orang yang bertaklid buta, segeralah bertobat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih teman-teman semuanya telah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kesalahan merupakan kekhilafan diri pribadi saya dalam menyampaikan informasi ini. Untuk itu, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Jangan lupa sedekahkan subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.